Mukidi adalah maut. Negara pun dibuat bangkrut. Tapi anehnya, masih banyak yang mau ikut. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Beriman, mereka seolah-olah pemegang kunci surga. Mereka semua dilenyapkan di negara ini dan dihilangkan, dikarungin kemudian dibuang ke kali atau dipulangkan ke negara asalnya, yaitu negara Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi Rahma Sarita yang berjudul Mukidi adalah Maut menggemparkan para ternak-ternak Mulyono, dan itu sekaligus membuat puisi tandingan. Namun kita akan saksikan perbandingan antara keduanya, itu antara langit dan bumi. Yang satu puisi mengkritik sebuah kebijakan, yang satu puisi mengkritik wilayah pribadi. Dan inilah yang dalam bahasa Rocky Gerung kedunguan mereka yang membenci dan menyerang siapapun yang memberikan kritikan konstruktif kepada Pak Jokowi. Padahal di sini Rahma Sarita membuat puisi sebentuk kritikan atas kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat oleh Pak Jokowi selama memimpin Jakarta, Indonesia, ya, selama Pak Jokowi menjadi presiden Indonesia. Rahma Sarita tidak menyerang secara pribadi Pak Jokowi, tapi inilah anehnya para ternak-ternak Mulyono. Dan satu pakai ilmu, Rahma Sarita mengkritik pakai ilmu, pakai data, yang lain mengkritik pakai emosi. Dan kita langsung dengarkan berikut ini. Mukidi adalah maut. Betapa tidak, para pimpinan parpol dibuat manut. Dengan ancaman penjara, mereka takut dan rela menjadi badut. Mukidi adalah maut yang menginginkan kekuasaan absolut bagi anak, cucu, mantu, hingga buyut. Mukidi adalah maut. Anggota dewan pun tutup mulut, dan rakyat jangan coba-coba menuntut, karena lembaga hukum sudah dibuat semerawut. Demokrasi, keadilan dibuang ke laut. Mukidi adalah maut. Negara pun dibuat bangkrut. Tapi anehnya, masih banyak yang mau ikut. Mukidi adalah maut. Sadarlah kawan, ayo kita rebut. Puisi ini berjudulkan Kisah Imigran Bajingan. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Bermodalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kapling surga jadi barang dagangan. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanya kebenaran, karena imigran punya sejuta mimpi. Mimpi yang bisa dijadikan alibi sekaligus dijadikan bukti. Begitulah imigran bajingan. Jangan tantang tes DNA, karena bajingan sudah jadi mentalnya. Banci sudah jadi identitasnya. Si pengorek makanan berlaku
gak sok pahlawan. Banyak yang gila atau lupa ingatan, di mana si bajingan banyak yang mengaku sebagai tuan. Inilah kisah imigran bajingan yang modalnya hanyalah kebohongan. Senjatanya hanya mulut toa, congor kenceng yang menebar ketakutan tentang neraka. Nabi dan Tuhan seolah ikut kehendak mereka. Begitulah imigran bajingan datang merusak persatuan. Kiai dan ulama dicaci, presiden dihina, rakyat dihasut untuk tidak percaya agar mereka bisa berkuasa. Ya, begitulah imigran bajingan. Untuk kemuliaan dirinya, untuk kehormatan dirinya, untuk sekedar mengisi usus di dalam perutnya, segala cara mereka gunakan. Dan ketika ada yang mengkritik untuk menyuarakan kebenaran, mereka bingung, kelojotan, bagai cacing kepanasan, dan menganggap pengkritik sebagai iblis yang mengancam kenyamanan. Buzzer pun dikerahkan, dan tak lama kau pun akan jadi budaknya. Begitulah siasat imigran bajingan. Mereka benar-benar bajingan. Wahai penduduk negeri yang cinta damai, aman, dan nyaman, buatlah imigran bajingan tidak nyaman. Tunjukkan kau cerdas, tunjukkan kau berilmu dan punya kekuatan. Bukan rakyat bodoh yang jadi bahan perbudakan. Mari sama-sama teriakkan dasar imigran bajingan. Merdeka! 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 Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu, orang-orang Sengkuni, gerombolan-gerombolan Sengkuni yang ada di Indonesia, seperti si Rahma Sarita, mantan pembawa acara TV yang tidak laku, bisa saja dikarungin dan dipulangkan ke negeri asalnya, yaitu negeri Yaman. Andai saja bisa kuputar waktu 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan Sengkuni seperti dedengkot Sengkuni, yaitu si Amin Rais, si Rahma Sarita, si Mbak Nana, kemudian si Faisal Assegaf, kemudian juga banyak rekan-rekan yang lainnya. Mereka yang tergolong orang-orang Sengkuni yang bisanya cuma provokasi di Indonesia ini, mereka tentunya dihilangkan dari negara tercinta ini, karena sesungguhnya mereka bukan asli orang Indonesia. Mereka adalah imigran-imigran gelap dari negara Yaman yang sengaja datang ke Indonesia, makan minum berak di Indonesia, tapi kerjaannya membuat provokasi, mengadu domba rakyat Indonesia, membuat kegaduhan di negara ini. Sesungguhnya mereka itu adalah gerombolan-gerombolan Sengkuni yang harus dilenyapkan di negara tercinta ini. Seandainya waktu bisa kuputar kembali 30 tahun yang lalu, gerombolan-gerombolan daripada Sengkuni, imigran-imigran Yaman yang ngaku-ngaku habaib, yang ngaku-ngaku orang paling suci, paling beriman, mereka seolah-olah pemegang kunci surga. Mereka semua dilenyapkan di negara ini dan dihilangkan, dikarungin, kemudian dibuang ke kali atau dipulangkan ke negara asalnya, yaitu negara Yaman. Karena sesungguhnya mereka itu adalah imigran Yaman yang ada di negara tercinta ini. Dan yang terakhir, seandainya waktu bisa kuputar kembali 30 tahun yang lalu, orang-orang
yang tergolong sengkuni, orang-orang yang tergolong imigran-imigran Yaman tidak diberikan kesempatan di negara ini untuk membuat satu panggung-panggung politik di mana mereka sesungguhnya bukan mencintai rakyat Indonesia, mencintai negara Indonesia, bukan. Sesungguhnya mereka adalah mengambil keuntungan secara pribadi dan kelompok di negara ini. Gue juga bisa puisi begitu mah, Rahma Sarita, imigran Yaman lo. Dasar sengkuni betina. Ya, sebenarnya dalam negara demokrasi sikap oposisi itu diperlukan, kritik itu dibutuhkan, karena semakin banyak kritikan kepada pemerintah maka itu sebenarnya semakin menyehatkan negara demokrasi, termasuk di Indonesia ini. Namun ada yang kita bingung dan juga membuat heran, karena di mana para yang selama ini yang sering memberikan kritikan konstruktif kepada Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya, ya para ternak-ternak ini ya seringkali menyerang kembali, namun menyerang secara pribadi, ya, termasuk yang sudah kita saksikan tadi, sosok Rahma Sarita membuat puisi dan memang sangat berbobot yang berjudul Mukidi Adalah Maut. Dan coba kita dengarkan dengan otak yang kepala dingin, dengan hati nurani, dan kita perhatikan diksi-diksi bait yang dibacakan oleh Rahma Sarita. Semua itu adalah sebentuk cinta kepada Indonesia. Bahkan kritikan kepada Pak Jokowi sekalipun itu adalah bentuk cinta dari Rahma Sarita, karena tidak ada satupun kata baris bait yang mengarah menyerang kepada pribadi Pak Jokowi. Dan kita melihat dua puisi tandingan yang mereka bikin ini untuk kontra dengan puisi yang dibuat oleh Rahma Sarita dan pro dengan Pak Jokowi. Dan saya juga sebenarnya sangat ketawa, lucu sekali mendengar puisi-puisi itu karena tidak punya bobot sama sekali. Rahma Sarita mengkritik Pak Jokowi, sementara puisi ini menyerang imigran Yaman. Coba belajar sejarah ini, para pembenci keturunan Arab Yaman. Seberapa besar sumbangsi orang Arab di Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan. Coba jangan dibutakan dengan isu-isu politik pragmatis saat ini. Jangan kita digiring oleh opini-opini tertentu kemudian mendatangkan kebencian kepada keturunan Arab. Orang Arab punya sumbangsi kontribusi yang sangat besar bagi republik ini, ya, baik sebelum kemerdekaan ataupun sesudah kemerdekaan. Jadi ini sebenarnya saling memberikan kritikan, menyehatkan demokrasi, namun ketika tidak substansial itu akan tampak dan terlihat lucu dan bisa dibilang sebuah kedunguan dan kekonyolan karena tidak by data, hanya bersifat emosi saja dan ingin menjatuhkan nama baik seseorang. Jadi teman-teman yang membuat puisi tandingan Rahma Sarita ini, ya tentu kita sama-sama mencintai Indonesia dengan seperti ini, termasuk Pak Jokowi. Walaupun terlepas dari segala kekurangannya, beliau adalah orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia 2 periode jadi presiden 10 tahun. Tentu Pak Jokowi bukan manusia malaikat yang seluruhnya adalah sempurna. Kebijakannya adalah berpihak kepada rakyat. Di sana ada kebijakan yang memang dipandang perlu diberikan kritikan. Nah, ketika kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat, maka disitulah diperlukan sebuah kritikan, masukan dari publik. Dan Rahma Sarita sudah melakukannya itu, dan juga saya rasa banyak sekali tokoh-tokoh nasional, para pengamat politik seperti Bung Rocky Gerung, Bung Refli Ahmad, termasuk mantan ketua
Muhammadiyah, Buya yang siapa ya, Din Syamsuddin, ya termasuk mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga sering memberikan kritikan konstruktif, dan itu sebentuk cinta bukan kebencian. Jadi para yang pro Pak Mulyono ini, ya kita damai, kritikan boleh tapi jangan menyerang pribadi, karena tujuan kita sama, ingin melihat Indonesia maju, berkembang, kuat disegani bangsa-bangsa lain, dan juga tentunya kita sepakat ingin agar pemerintah bisa mesejahterakan rakyat dan bisa mendistribusikan kekayaan Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sekian, terima kasih.